Halo semuanya, malam ini kita duduk di ruang yang tenang, atau setidaknya saya berharap begitu, dengan cahaya lampu yang agak redup, dan mungkin hanya ada bunyi kipas atau deru AC yang mengisi jarak di antara kita. Saya ingin mengajak Anda membayangkan sebuah momen yang mungkin terasa sangat akrab. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, mata Anda sedang terpejam nyenyak, lalu tiba-tiba betis seperti dikunci oleh tangan besi tak kasat mata. Anda pun meloncat setengah sadar, tubuh berkeringat dingin, dan hanya terlintas satu kalimat panik. Apakah ini saatnya ajal menjemput? Kedengarannya dramatis. Tetapi jika Anda pernah mengalami kram betis yang datang pada waktu istirahat, Anda tahu betul betapa brutalnya rasa itu. Dan ya, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup. Setidaknya tidak bertahan dengan anggun, melainkan dalam posisi meringis sambil menggeliat di tempat tidur mencoba melawan otot yang memberontak. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Lalu, sebutkan lokasi Anda dan jam berapa sekarang di kolom komentar. Saya ingin tahu, apakah Anda mendengarkan ini dari kursi kayu di desa, dari kamar kos kecil di tengah kota, atau dari ruang kerja yang masih menyala tengah malam? Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya teringat betis yang tiba-tiba memadat itu kadang bukan sekadar masalah tidur. Pada saat yang sama, tubuh kita sebenarnya sedang mencoba mengirim isyarat. Saya sering mengatakan, tubuh memiliki cara yang ganjil untuk bicara. Dia tidak menggunakan bahasa manusia, tetapi lewat tanda-tanda. Kram malam salah satunya. Pesan samar yang muncul ketika sistem pengawas tubuh tersandung ritme. Dulu, sewaktu masih muda, saya pun kaget ketika mengalami kram pertama di bangku kuliah. Bayangkan, mahasiswa kedokteran tradisional dan modern sedang mempelajari keseimbangan tubuh, tetapi malah menjadi korban dari betis sendiri. Waktu itu saya hanya menertawakannya, menganggapnya, kelelahan. Tetapi makin tua, saya belajar bahwa kram bisa menjadi surat cinta yang agak kasar dari tubuh kepada pemiliknya. Ada cerita kecil dari masa saya berusia hampir 40-an. Saya pernah ikut menjadi tenaga sukarela di sebuah klinik kecil di daerah pinggiran. Suasananya sederhana, dinding cat putih yang mulai pudar, rak obat kayu yang berderit, dan pasien-pasien yang penuh cerita kehidupan. Malam itu, ada seorang bapak tua, sebut saja Pak Santo, yang masuk dengan wajah lesu. Ia berkata, "Dok, saya tidak tidur nyenyak hampir sebulan penuh. Setiap malam, kaki seperti dicekik. Saya sudah minum wedang jahe. Saya sudah oles minyak gosok. Tapi tetap saja, dalam hati saya mengira, kemungkinan ini hanya masalah kecil. Tetapi begitu saya memeriksa, saya terhenyak. Ternyata tekanan darahnya melonjak tinggi, dan peredaran disparitas darah di kakinya sangat tidak wajar. Dari situlah perjalanan panjang investigasi saya terhadap kram malam semakin serius. Saya menemukan hubungan yang tak selalu terlihat mata telanjang. Mengapa tubuh memilih jam 3 pagi untuk memperlihatkan drama teatrikal ini? Ada yang bilang karena itu saat paling hening. Ada teori medis yang menyebut pada fase tidur tertentu, sirkulasi melambat, pengawasan saraf berkurang, lalu peluang otot berulah jadi lebih besar. Tapi ada pula cara lain memandangnya dengan nada humor. Otot kita, khususnya di betis, memiliki agenda tersembunyi. Semacam rapat malam yang rutin diadakan untuk menegur kita. Seperti tetangga cerewet, betis tidak sabar menunggu pagi hari. Saya sendiri lebih suka menganalogikan kram malam ini seperti alarm darurat yang dipasang oleh tubuh tanpa sepengetahuan kita. Kalau alarm rumah berbunyi, meskipun tengah malam,
Anda langsung bangun, bukan? Sama halnya dengan kram, tubuh menendang Anda keluar dari tidur karena ada hal yang harus dibereskan. Memang, tidak selalu berarti ada penyakit berat. Kadang, hanya dehidrasi ringan, kadang hanya karena posisi tidur yang tidak ramah betis. Tetapi pengalaman puluhan tahun membuat saya yakin, selalu ada pesan di balik rasa sakit yang khas itu. Sambil kita bercerita, ada sebuah fakta aneh yang mungkin belum pernah Anda dengar. Di beberapa penelitian antropologi tidur, ditemukan bahwa manusia purba kemungkinan besar tidak tidur nyenyak dalam posisi telentang lurus, melainkan cenderung meringkuk dengan kaki agak menekuk. Nah, posisi ini secara mengejutkan adalah salah satu pemicu kontraksi betis. Bisa jadi nenek moyang kita juga sering mengalami kram tengah malam di gua-gua. Bayangkan, coba, seekor singa mendengar seseorang berteriak di tengah malam bukan karena diserang, tapi karena kram betis. Alam liar dan lelucon yang tidak direncanakan. Kembali ke masa kini, sebagian orang menolak pandangan saya. Ada kolega medis yang berkata, itu terlalu dilebih-lebihkan. Kram hanya akibat kontraksi biasa. Saya pun tersenyum sembari menjawab, mungkin benar, tapi mengapa sebagian pasien dengan kram berulang akhirnya terdiagnosis penyakit pembuluh darah atau metabolik setelah diperiksa lebih jauh? Perdebatan akademis ini selalu seru, karena dunia kedokteran tidak pernah berhenti mencari sebab akibat. Yang jelas, pengalaman lapangan kerap kali lebih jujur daripada data statistik dingin. Ketika menceritakan ini, saya ingin Anda juga mencoba refleksi singkat. Kapan terakhir kali tubuh Anda berbicara lewat tanda demikian? Apakah Anda mendengarkan atau justru menolaknya dengan secangkir kopi tambahan untuk menutup rasa kantuk sisa sakit semalam? Saya tidak menyalahkan siapapun. Kita semua hidup di zaman yang sibuk. Saya pun dulu sering mengabaikan sinyal tubuh, sampai akhirnya tubuh sendiri memaksa saya berhenti. Dan begitulah malam ini saya mengajak Anda masuk ke alur cerita yang mungkin panjang, penuh detail, kadang filosofis, kadang sedikit jenaka, tetapi selalu kembali ke tujuan, memahami mengapa sepotong otot di betis bisa mengubah jalan hidup kita. Serius. Kalau Anda kira ini hanya tentang kram, tunggu dulu. Nantinya kita akan menyingkap kisah peredaran darah, zat gizi, kebiasaan tidur, hingga kebijakan rumah tangga sederhana yang bisa menyelamatkan malam-malam Anda dari jeratan tiba-tiba tersebut. Kalau boleh, saya tutup bagian pertama ini dengan satu momen kebijaksanaan kecil. Di usia lanjut, saya belajar bahwa rasa sakit, betapapun sepele terlihat, seringkali adalah guru paling gigih. Ia tidak menerima alasan, tidak bisa dibohongi, dan tidak memberi pilihan lain selain belajar. Kita hanya perlu berhenti sebentar dan mendengar dengan sungguh-sungguh. Tepat disitulah, di antara rasa sakit yang menusuk dan peluh yang membasahi kening, kebijaksanaan hidup sering kali lahir. Malam berikutnya di klinik kecil itu tidak pernah saya lupakan. Bukan karena cat dindingnya yang mengelupas atau kursi tunggu kayu yang selalu berdecit, melainkan karena sebuah ketukan pintu yang penuh kepanikan. Waktu itu udara dingin menusuk, bayangkan Desember yang berangin. Jendela kaca berembun, dan saya hampir saja menutup buku catatan pasien ketika pintu didorong, tergesa-gesa. Seorang nenek masuk dibantu oleh anaknya. Wajahnya pucat bercampur lelah. Suara langkahnya mengesankan ada beban yang tak hanya di kaki, tapi juga di hati. Ia berkata lirih, "Dok, sudah 3 bulan saya tidak bisa tidur. Setiap malam kaki ini memberontak." Saya menatapnya dengan rasa hormat. Di usia lanjut, orang cenderung menormalisasi banyak rasa sakit. Umur sudah tua, ya wajar. Tetapi ketika saya menyentuh betisnya, saya tahu ada yang lebih dari sekadar kram biasa. Saya menjadwalkan pemeriksaan tambahan, dan hasil awal menunjukkan aliran darah tidak lancar. Bahkan ada dugaan keberadaan gumpalan kecil di pembuluh.
Saya langsung teringat pada cerita banyak kolega. Pasien datang karena kram malam, tapi ternyata yang mengintai lebih berbahaya. Jika tidak segera ditemukan, gumpalan itu bisa bepergian ke jantung atau otak. Bayangkan, sesuatu sekecil kram bisa menjadi tanda menuju mimpi buruk yang permanen. Pikiran saya meloncat pada banyak kasus serupa. Ada Pak Gozali, seorang supir angkot yang puluhan tahun terbiasa duduk berjam-jam. Ia menganggap kram malam sebagai kutukan usia. Ternyata pemeriksaan mengungkapkan ia mengalami varises laten, pembuluh balik yang melemah. Darah mengalir balik ke bawah saat seharusnya naik. Saya kira hanya tidur kurang posisi, dia bilang. Tetapi kenyataannya, tubuhnya berteriak. Setelah terapi ringan, perubahan gaya hidup, dan dosis kecil obat, malamnya jadi tenang kembali. Kebijaksanaan usia lanjut memang sering hadir dari hal sederhana. Jangan abaikan keluhan kecil, karena bisa jadi itu teriakan terbesar tubuh sebelum terlambat. Lucunya, setiap kali saya bercerita tentang kasus seperti ini di antara rekan sejawat, selalu muncul debat ringan. Ada yang mengatakan, itu kebetulan saja, Dok. Tidak semua kram berarti hal besar. Saya mengerti maksudnya, tapi saya selalu menjawab, betul, tidak semua. Tetapi ketika 1 dari 100 berarti bencana besar, mengapa kita harus berjudi? Kehidupan kita sudah cukup penuh kejutan nih Pak. Rasanya tidak perlu menambah undian maut dari pembuluh darah. Suasana klinik itu sering saya kenang dengan rasa humor juga. Pernah suatu malam listrik tiba-tiba padam, hanya lampu emergency yang menyala. Dan pasien saya bercanda liu, Dok, jangan sampai kaki saya ikut padam juga ya. Saya tertawa kecil, lalu menyadari bahwa humor pasien seringkali adalah mekanisme bertahan dari rasa sakit. Betapa hebatnya manusia, bahkan dalam rasa sakit, masih bisa menyelipkan tawa tipis. Mari saya ceritakan sebuah fakta agak aneh yang mungkin membuat Anda mengernyit. Pernah ada penelitian mencatat bahwa beberapa orang justru mengalami kram lebih banyak di malam bulan purnama. Tidak ada bukti medis kukuh soal ini, tetapi teori liarnya, cahaya bulan dan pola tidur sedikit berubah, yang berpengaruh pada sistem saraf. Saya pribadi tidak sepenuhnya percaya, tapi pasien saya, seorang ibu penjual bunga, bersumpah bahwa setiap kali bulan bulat terang, betisnya pun demo massal. Entah benar biologis, entah sekadar sugesti, tapi tetap saja jadi catatan unik dalam sejarah kecil klinik kami. Saya ingin Anda menyadari, setiap cerita pasien mengajarkan hal baru. Dari nenek dengan darah pekat, dari supir angkot dengan varises, dari ibu penjual bunga dengan mitos bulan purnama. Semuanya menunjukkan tubuh tidak pernah berbohong. Bahkan ketika kita tertawa, bahkan ketika kita menyangkal, otot betis atau pembuluh darah tetap mengungkapkan kondisi asli. Ada satu momen kebijaksanaan agak pahit yang saya simpan. Seorang pria setengah baya, sebut saja Pak Anton, datang setelah berbulan-bulan menahan kram malam. Ia malu ke dokter, katanya hanya kram. Tetapi pada akhirnya, gumpalan darahnya berujung ke paru-paru dan membuatnya dirawat intensif. Ia selamat, tetapi dengan napas yang tidak pernah lagi seleluasa dulu. Dari sana saya belajar, harga sebuah penundaan bisa mahal sekali. Sering saya ulang kalimat ini di depan mahasiswa. Kram mungkin biasa, tapi jangan pernah memperlakukan pasien sebagai hal biasa. Debat akademis pun tetap menggantung. Apakah kram malam hanyalah peristiwa mekanis otot atau sinyal penyakit dalam? Saya tidak memaksa jawaban pasti. Dunia sains jarang memberi kepastian mutlak. Ia lebih suka menambah pertanyaan. Tetapi di lapangan, saya melihat cukup banyak keterkaitan untuk percaya bahwa kram harus disikapi serius. Malam di klinik selalu menghadirkan suasana yang unik. Bayangkan ruangan kecil, jam dinding berdetak lambat, secangkir teh basi di meja lengkap dengan lalat yang tak diundang.
Lalu tiba-tiba seorang pasien masuk dengan cerita yang bisa membelokkan arah hidupnya. Saya masih ingat aroma kayu lembab bercampur alkohol medis yang khas. Ada rasa nostalgia, gabungan antara kelelahan praktis dan kepuasan aneh dari bisa menolong satu orang yang benar-benar lega setelah semalaman bergulat. Dan lucunya, terkadang pasien lebih cepat menyebarkan kabar. Dalam 1 minggu setelah kasus nenek pertama itu, klinik jadi ramai oleh tetangganya. "Dok, saya juga kram," kata satu orang. "Dok, kalau saya sakit lutut, apakah kramnya juga bisa?" tanya yang lain. Seolah-olah saya mendadak jadi bintang kecil di kampung itu, hanya karena bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan betis. Dan ya, kelakar para tetangga bikin saya tersenyum. "Dok, sebaiknya buka saja cabang klinik betis." Tapi itulah pelajaran. Satu kasus klinis bisa menjadi jendela besar untuk memahami pola tubuh manusia. Dari sebuah betis yang berteriak, saya menyadari semakin luas keterkaitan antara tidur, darah, nutrisi, dan usia. Maka cerita bagian ini ingin saya tanamkan ke Anda. Jangan remehkan pintu yang diketuk dengan panik pada malam sepi. Bisa jadi itu pintu menuju pengetahuan baru yang menyelamatkan nyawa. Ada satu hal yang sering saya sebut pasukan mini dalam tubuh, ya. Itu bukan sekadar kiasan tubuh kita punya sel-sel kecil yang bekerja diam-diam. Seperti penjaga pintu klub malam yang selalu memeriksa siapa yang masuk. Nama keren sel ini, gelendong otot dan sel pengawas panjang otot. Peneliti menyebutnya muscle spindle, tapi saya suka menyebut mereka seperti satpam kompleks perumahan. Mereka punya tugas, memastikan otot tidak terlalu tegang, tidak juga terlalu kendur. Dan percayalah, tanpa mereka, kita semua akan berjalan seperti robot rusak yang lupa cara membungkuk. Ketika kita terjaga, sistem ini bekerja dengan nyaris sempurna. Mereka mengirim laporan kilat ke otak. "Halo bos, otot betis kekencangan 20%. Masih aman nih." Dan otak menjawab, "Sip, tahan di situ." Namun begitu kita tenggelam dalam tidur, respon atasan di otak melambat bagai pegawai negeri di jam makan siang. Akibatnya, laporan satpam kecil itu nyangkut. Betis sudah meringis bilang, "Ini kependekan, bos, tolong longgarkan." Tapi otak sibuk bermimpi jadi pahlawan super, sehingga perintah pelemasan terlambat tiba. Hasilnya, ya, betis mengambil keputusan sendiri. Daripada putus mendadak, gua kunci aja sekalian. Kram pun terjadi. Saya jadi teringat momen kocak ketika saya sendiri masih mahasiswa. Pernah sekali tidur di perpustakaan, ya, jangan ditiru. Dan terbangun bukan karena bunyi bel kuliah, tapi karena paha saya terkunci. Bayangkan, di ruangan penuh buku sunyi, saya malah mengeluarkan suara aduh yang membuat dua dosen menoleh. Ada rasa malu sekaligus sadar betapa mekanisme internal tubuh itu nyata. Semacam tamparan lembut, belajar keras boleh, tapi jangan abaikan postur dan otot sendiri. Kalau dipikir-pikir, betapa uniknya cara tubuh bekerja. Otot bukan sekadar kumpulan daging, tetapi sebuah orkestra yang dipandu oleh konduktor buntalan sel saraf. Mereka kompak, saling sinkron, namun seperti konser musik, kalau konduktornya terlambat mengayunkan tangan, nada vals tak terelakkan. Kram adalah vals versi tubuh kita. Menyedihkan sih, tapi jujur juga agak lucu kalau dipikirkan belakangan. Ada juga penelitian kecil dari Eropa yang menyebut bahwa setelah usia 60 tahun, kecepatan respon saraf menurun sekitar 30% dibanding masa muda. Itu berarti satpam-satpam kecil kita sering jadi korban keterlambatan jaringan komunikasi. Analogi sederhananya, bayangkan Anda mengirim SMS penting, tapi sinyal lemah, pesan baru sampai besok. Nah, otot kita tidak bisa menunggu besok. Jadi solusinya ya kram. Kadang tubuh ini memang rada drama queen.
Tapi disinilah kebijaksanaan usia tua muncul. Saya pernah didatangi seorang kakek 82 tahun, Pak Ranu, yang tertawa ketika menceritakan betisnya sendiri. Dok, betis saya ini lebih cerewet dari cucu. Tiap malam minta perhatian. Ajaibnya, justru dengan humor itulah ia bisa bersabar menghadapi terapi. Ia melatih kesabaran dengan pijat kecil sebelum tidur, minum cukup, dan terbukti kramnya makin berkurang. Saya belajar, kemampuan tertawa pada tubuh sendiri adalah salah satu obat alternatif terbaik. Sekarang mari kita bicara soal informasi aneh sedikit. Ada laporan bahwa astronot di ruang angkasa juga mengalami kram otot, tapi dengan mekanisme berbeda. Karena gravitasi hampir nihil, otot betis mereka justru kurang bekerja. Jadi, begitu ada pergerakan spontan, otot kaget, hasilnya kram. Jadi, di bumi kita kram karena terlalu banyak menekuk. Di ruang angkasa justru karena otot malas dipakai. Lihat, betis benar-benar tidak bisa duga. Selalu menemukan cara untuk bikin kita menjerit. Ada perdebatan akademis yang cukup hangat dalam forum. Apakah kram, terutama masalah neuromuskular, hubungan saraf dan otot, ataukah murni vaskular, aliran darah? Saya duduk mendengarkan para profesor senior saling beradu argumen, sambil dalam hati tertawa karena salah satu dari mereka tiba-tiba mengalami kram di tengah debat. Ironi tingkat dewa, tapi juga pengingat sederhana bahwa bahkan ilmuwan sekalipun tidak kebal pada fenomena yang mereka perdebatkan. Lalu, apa artinya semua ini bagi Anda yang mungkin sedang mendengarkan sambil mengusap betis sendiri? Artinya, kram malam bukan sekadar lelucon tubuh, tetapi sinyal adanya kerumitan mekanisme pengawasan BIPA. Bukan untuk membuat kita panik, melainkan untuk membuat kita menghargai. Tubuh bekerja tiap detik tanpa henti, dan kita terkadang hanya bisa melihatnya ketika ada kesalahan besar. Saya sarankan, sebelum tidur, cobalah percakapan ringan dengan tubuh. Bukan secara mistik, hanya dengan tindakan sederhana, regangkan kaki dengan perlahan, beri alas yang membuat telapak lebih netral, dan minum air setengah gelas. Anggap saja itu bentuk menghargai satpam kecil tadi. Kadang penghargaan sekecil itu cukup agar mereka tidak perlu menyundut kita dengan rasa sakit. Untuk menutup bagian ini, izinkan saya mengutip momen penuh kebijaksanaan dari memori saya. Pernah seorang pasien berkata, ternyata betis saya cuma ingin saya berhenti sebentar, dok. Kalimat itu sederhana, namun dalam tubuh selalu berusaha mengingatkan kita berhenti, hening, dan kembali ke ritme normal. Kita hanya harus cukup bijak untuk mendengarkan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana posisi tidur kita yang seolah remeh itu sebenarnya bisa menjadi pangkal masalah? Saya dulu tidak pernah berpikir sedetail itu. Tidur kan, ya tidur saja, rebah, tarik selimut, selesai. Tetapi rupanya tubuh kita seperti mesin dengan setelan rumit. Sedikit saja salah posisi, efeknya bisa membuat kram malam seakan mengintai seperti pencuri sabar yang menunggu celah. Kebanyakan orang, tanpa sadar, tidur dengan telapak kaki menjulur ke bawah, semacam posisi menekan pedal gas yang dibekukan berjam-jam. Ditambah lutut agak ditekuk, betis masuk ke kondisi terpendeknya. Nah, begitu ada gerakan kecil atau kita mencoba meregangkan badan, betis terkejut. Hei, saya sudah maksimal memendek. Jangan dipaksa lebih lagi. Dan tubuh pun menyulut alarm berupa kram. Pada saat itu, rasa sakitnya bisa membuat Anda yakin seolah hidup sedang diejek oleh otot sendiri. Ada trik sederhana yang tampak sepele tapi sering jadi penyelamat. Letakkan sesuatu di bawah kaki bagian bawah. Entah itu bantal kecil, gulungan selimut, atau handuk yang dilipat. Posisi ini membuat telapak kaki mengarah sedikit ke atas. Betis jadi terulur lebih panjang. Dan satpam otot yang saya sebut di bagian sebelumnya pun tidak perlu panik mengirim sinyal darurat. Saya masih ingat cerita jenaka dari salah satu pasien.
Seorang ibu rumah tangga berusia 65 tahun yang awalnya enggan mencoba cara ini. Ia merasa aneh tidur dengan bantal di kaki. Tetapi setelah seminggu, ia kembali dengan senyum lebar. "Dok, bantal itu lebih setia dari suami saya. Tiap malam menjaga kaki saya." Saya tertawa, sekaligus bahagia melihat betapa perubahan kecil bisa membuat hidup seseorang jauh lebih baik. Tentu, masalah posisi tidur bukan sekadar soal kenyamanan. Ada hubungannya dengan gravitasi, aliran darah yang menurun, dan beban otot yang rindu akan peregangan alami. Karena itulah, saya juga sering menyarankan pasien mengangkat kaki sekitar 30 menit sebelum tidur. Tidak perlu rumit, cukup letakkan kaki di atas sandaran kursi atau tempelkan pada dinding setinggi pinggul. Tujuannya, membantu aliran balik darah agar otot mendapat oksigen cukup, seperti recharge baterai sebelum dipakai lagi semalaman. Ada pengalaman kebijaksanaan usia tua yang selalu saya ingat dari seorang guru lama. Beliau berkata, "Jangan biarkan tubuh bekerja keras, bahkan saat kita beristirahat. Tidur harus direncanakan seperti pesta kecil bagi otot." Awalnya saya mengira itu kiasan puitis yang berlebihan, tapi seiring pengalaman turunan Rabu, justru benar adanya. Begitu posisi tidur kita ramah, tubuh betul-betul menyembuhkan dirinya sendiri alih-alih berkonspirasi menghadirkan drama kram. Ngomong-ngomong soal aneh, ada sebuah catatan etnografi menarik. Di beberapa daerah pedalaman orang tidur dengan kaki agak diangkat menggunakan kayu atau batu kecil sebagai penyangga. Alasannya, nenek moyang mereka percaya roh jahat suka menarik kaki yang terkulai sepanjang malam. Anehnya, justru tradisi itu membuat betis mereka jarang terserang kram. Jadi, tanpa tahu penjelasan fisiologi, mereka sudah menemukan trik mencegahnya. Luar biasa, kan? Kadang mitos dan sains bertemu di titik tak terduga. Kini, mari saya bisikkan tentang perdebatan akademis yang masih menggantung. Ada sebagian pakar tidur yang berkata, posisi merupakan faktor nomor satu penyebab kram. Sebaliknya, pakar lain bilang posisi hanya bagian kecil. Penyebab terbesar tetaplah kekurangan cairan atau elektrolit. Saya, setelah puluhan tahun, berdiri di tengah. Keduanya penting. Air tanpa posisi bagus tetap bisa berakhir dengan kram. Posisi sempurna tanpa hidrasi juga tidak menjamin Anda bebas jeritan. Layaknya hubungan, masalah otot pun butuh harmonisasi, tidak hanya satu faktor, melainkan gabungan. Lucunya, saya sendiri pernah jadi korban minim perhatian. Satu kali setelah selesai menyelesaikan catatan pasien hingga larut, saya terlelap sambil duduk di sofa klinik, kaki menggantung lurus ke bawah. 5 menit ketiduran cukup membuat betis mengamuk saat saya bangun. Begitu sakitnya, saya bersumpah, mulai sekarang, tak akan ada posisi acak lagi. Tapi ya, beberapa minggu kemudian lupa lagi. Sungguh ironis, para tenaga medis pun tetap manusia biasa dengan alibi simpel. Malas merapikan posisi tidur. Saya ingin menutup bagian ini dengan pengingat sederhana. Jika malam hari Anda sering berteriak kesakitan karena kram, jangan buru-buru mencari obat mahal atau menyalahkan usia. Cobalah merapikan dasar, posisi tidur. Ingat, tubuh hanyalah rumah yang mengikuti arsitektur postur. Atur sedikit fondasi, dan seluruh bangunan bisa lebih kokoh. Seperti kata seorang pasien bijak yang berkata kepada saya setelah terbebas dari kram. Ternyata kemenangan saya hanya butuh sebuah bantal kecil. Kata-kata itu terus saya simpan. Karena ia menggambarkan betapa jawaban besar sering tersembunyi di hal-hal yang sederhana. Kalau ada satu mitos yang sudah begitu lama menempel di pikiran banyak orang tentang kram malam, itu adalah minum saja suplemen magnesium, nanti juga sembuh. Jujur saja, saya dulu pun sempat percaya pendapat itu. Sampai akhirnya saya membaca banyak laporan penelitian yang cukup mengejutkan. Ternyata magnesium tidak selalu jadi pahlawan. Saya ingat ada pasien bernama Bu Nur, 58 tahun.
yang dengan semangat menunjukkan satu kotak penuh suplemen magnesium ketika datang ke klinik. Ia berkata, "Dok, saya sudah minum ini 3 bulan. Harganya mahal sekali, tapi kok betis saya tetap keras kepala ya?" Saya hanya tersenyum, lalu menjelaskan secara perlahan bahwa tubuh manusia tidak sesederhana iklan suplemen. Faktanya, sebuah penelitian yang cukup besar di Amerika membandingkan kelompok orang yang rutin minum magnesium dengan kelompok yang hanya diberikan pil kosong. Hasilnya, hampir tidak ada perbedaan signifikan dalam frekuensi kram malam. Tentu saja, itu bukan berarti magnesium sama sekali tidak berguna. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana benar-benar terlihat manfaatnya. Misalnya pada orang yang sering minum alkohol, penderita diare kronis, atau pasien diabetes tak terkontrol. Dalam kasus-kasus itu, kadar magnesium memang drop drastis dan tambahan suplemen membantu. Tetapi pada orang awam yang sehat, magnesium berlebih justru bisa menimbulkan efek samping toilet. Ya, Anda bisa menebak, artinya bukan nyenyak tidur yang datang, melainkan frekuensi bolak-balik kamar mandi. Salah satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari dari seorang profesor senior adalah jangan pernah percaya penyelesaian satu pil untuk 1000 masalah. Manusia terlalu kompleks untuk dijelaskan dengan solusi tunggal. Begitu juga kram malam. Ada elektromineral lain yang lebih penting, kalium dan kalsium. Bayangkan, kalium berperan dalam membantu otot kembali rileks setelah kontraksi. Sedangkan kalsium adalah kunci untuk memicu kontraksi itu sendiri. Keduanya seperti pemain drum dan gitar dalam sebuah band. Kalau salah satunya absen, musik jadi kacau. Pernah suatu kali seorang pasien berkata pada saya, "Tapi dok, bukankah pisang itu selalu dijadikan simbol makanan untuk kram?" Saya tertawa kecil lalu menjawab, "Betul, karena pisang tinggi kalium. Tapi kalau Anda hanya makan pisang setiap hari tanpa seimbang dengan sumber kalsium, ibarat punya drum tanpa gitar." Ia kemudian mencoba kombinasi. Segelas susu di pagi, pisang di siang, ditambah sayuran hijau di malam. Hasilnya, dalam 3 minggu, frekuensi kramnya turun drastis. Tidak perlu lagi kotak penuh kapsul yang membuat dompet tipis. Ada fakta sampingan yang agak lucu tapi menarik. Beberapa binatang pun mengalami kram. Seekor sapi perah, misalnya, kalah kalsium bisa tiba-tiba terguling kaku. Kondisi itu para peternak sebut milk fever. Bedanya dengan manusia, sapi tidak bisa mengeluh. "Aduh, betis saya hanya bisa rebah." Melihat itu, saya semakin yakin bahwa biologi otot di semua makhluk punya pola dasar yang sama, listrik, mineral, dan keseimbangan. Tentu saja, perdebatan akademis pun muncul. Ada sekelompok ahli gizi yang masih teguh mengatakan magnesium tetap faktor utama. Alasannya, beberapa studi kecil memang menemukan sedikit perbaikan, namun studi yang lebih besar menyangkal. Jadi, sampai sekarang masih jadi bahan diskusi di konferensi medis. Saya pribadi, berdasarkan pengalaman klinis puluhan tahun, lebih condong pada perspektif kombinasi elektrolit, kalsium, kalium, natrium, dan sedikit magnesium. Semua harus seimbang. Kalau tidak, otot bisa seenaknya manggung liar tengah malam. Saya sendiri pernah jadi korban eksperimen karena terlalu percaya pada magnesium. Ketika berusia 40-an, saya ikut mencoba suplemen populer baru. Dengan polos, saya pikir nyeri betis kecil-kecil bisa langsung tuntas. Nyatanya, yang saya dapat justru perut kembung luar biasa. Bukannya tidur nyenyak, saya malah bolak-balik kamar mandi sampai fajar. Dari situ saya semakin yakin ilmu itu bukan hanya angka di jurnal, tetapi pengalaman nyata tubuh kita. Lalu muncul pertanyaan yang sering ditanyakan pasien. Kalau begitu, bagaimana cara paling efektif menjaga elektrolit alami? Jawaban paling sederhana,
kembali ke meja makan. Pisang, alpukat, bayam, selada, susu, ikan teri, hingga kacang-kacangan, semua tersedia tanpa perlu brosur iklan canggih. Tubuh kita lebih suka isi piring warna-warni daripada pil sewarna. Lagi pula, makanan sebenarnya menyediakan sipir alami lain, yakni serat, vitamin, dan antioksidan. Ketiganya bekerja dengan kompak, sesuatu yang tidak bisa diberikan kapsul tunggal. Ada satu cerita indah dari seorang nenek di kampung yang setiap malam rutin menyeruput segelas susu hangat sambil mengunyah sepotong pisang. Ia berkata dengan polos, "Saya hanya tiru kebiasaan ibu saya dulu. Tanpa pernah tahu istilah kalium atau kalsium, ia hidup hampir bebas dari kram hingga usia 80. Kadang jawaban ada di dapur nenek, bukan di rak apotek modern." Menutup bagian ini, saya ingin menekankan kebijaksanaan sederhana. Jangan terjebak pada solusi tunggal. Tubuh kita adalah simfoni rumit. Ia butuh lebih dari satu nada agar nada malam tidak berubah menjadi teriakan karena betis. Jadi, sebelum Anda membeli botol suplemen terbaru dengan janji bebas kram, cobalah tengok lemari dapur. Bisa jadi obat terbaik sudah menunggu, berdebut tenang di pojok tempat sayuran hijau dan buah matang. Malam yang sunyi di ruang konsultasi seringkali membuka rahasia besar. Banyak orang datang dengan cerita, "Dok, kaki saya suka kram, tapi tidak ada pembuluh menonjol kok. Jadi saya kira bukan varises." Nah, disitulah justru jebakannya. Tidak semua varises nampak jelas di kulit seperti jalan kecil yang berliku-liku. Ada jenis yang saya sebut varises samar atau istilah formalnya varises laten. Dari luar, kulit kaki terlihat mulus, halus bak reklam lotion. Padahal di dalam aliran balik darah sudah bocor ke arah yang salah. Saya teringat seorang bapak paruh baya, Pak Wahyu, 66 tahun, yang datang dengan wajah bingung. "Dok, tiap kali bangun tidur atau sekadar meregangkan badan, betis saya seperti ditusuk jarum besar. Tidak terlihat benjolan urat, tidak ada tanda khas. Tapi saat ia melakukan tes sederhana, mengangkat kaki, kemudian mengepalkan betis, wajahnya langsung menegang. Itulah tanda awal aliran balik darah terganggu. Setelah pemeriksaan ultrasonografi, terlihat jelas katup-katup pembuluh balik di kakinya melemah. Betul saja, itulah penyebab ia berulang kram di malam hari. Saya sering mengajarkan 3 cara deteksi mandiri. Pertama, posisi duduk, lalu kaki diluruskan. Tarik ujung jari kaki mendekat ke tubuh. Jika ada rasa berat atau nyeri menekan dari dalam betis, perlu waspada. Kedua, posisi telentang dengan kaki disandarkan tegak ke dinding selama 5 menit. Jika Anda justru merasa makin berat, bukan ringan, kemungkinan ada masalah pena. Ketiga, tekan betis perlahan bila bekas tekanan lama hilang. Artinya sirkulasi tidak prima. Banyak pasien baru terkejut betapa tes sederhana ini bisa mengungkap sesuatu yang tersembunyi puluhan tahun. Kebijaksanaan usia tua sering muncul dari pengalaman pahit. Ada seorang ibu, Bu Hesti, 71 tahun, yang menyesal karena mengabaikan tanda kram begitu lama. Ia kira hanya kelelahan menanam di sawah. Hingga suatu malam, bagian betisnya bengkak hebat. Setelah diperiksa, ternyata bekuan darah sudah terbentuk. Untung cepat tertangani. Ia kemudian berkata pada saya, "Dok, ternyata tubuh sudah lama memberi aba-aba, tapi saya yang tuli." Kalimat ini menusuk, tapi sekaligus menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Jangan anggap remeh sinyal kecil. Di sisi lain, saya menemukan hal menarik. Beberapa budaya kuno, misalnya di Eropa Timur, percaya bahwa mengikat kaki dengan kain sebelum tidur bisa mencegah roh jahat merasuki tubuh lewat betis. Kedengarannya mistik, tapi coba pikir, tekanan ringan dari balutan kain itu ternyata mirip prinsip modern terapi compression stocking. Bedanya, orang dulu menyebutnya perlindungan dari roh, sementara kita menyebutnya pencegahan varise. Lagi-lagi, tradisi dan sains saling bertemu tanpa janjian.
Meski demikian, di dunia medis selalu ada perdebatan akademis. Apakah varises laten benar-benar memicu kram, atau dua hal itu hanya kebetulan? Sebagian ilmuwan bersikeras bahwa kram lebih banyak dipicu disfungsi saraf otot. Yang lain melihat data darah vena yang tertahan berkontribusi langsung. Sementara saya berdiri di tengah dengan prinsip kuno. Kebenaran di tubuh pasien jauh lebih penting ketimbang kebenaran di podium konferensi. Yang jelas, setelah menangani ratusan pasien dengan kombinasi kram dan masalah vena laten, saya percaya memang ada keterkaitan kuat. Titik. Ada suatu malam lucu sekaligus dramatis di klinik. Saya membacakan hasil USG seorang pasien, lalu berkata, "Pak, ini ada tanda varises dalam." Sang istri yang mendampingi langsung bereaksi, "Ah, itu pasti karena kamu tidak mau berhenti pakai sandal jepit kemana-mana." Kami semua tertawa, bahkan si bapak pun tak membantah. Humor itu membuat suasana yang tadinya tegang jadi ringan. Kita sering lupa bahwa dalam kecemasan, sepotong tawa kecil adalah terapi terbaik. Saya pribadi pun pernah mencoba eksperimen sederhana untuk merasakan perbedaan posisi kaki. Suatu malam, saya tidur dengan kaki dilipat bantal tinggi. Satu malam lainnya tidak. Benar saja, malam tanpa bantal lebih sering saya dibangunkan betis cerewet. Percobaan ala kadarnya, namun cukup valid untuk mengukuhkan apa yang sudah saya lihat di pasien. Jadi, apa inti kebijaksanaan bagian ini? Jika Anda sering kram tapi merasa aman karena kaki Anda tampak mulus, jangan tertipu oleh tampilan luar. Otot tidak menunggu sampai ada urat menonjol untuk protes. Kadang betis lebih jujur daripada kulit. Jangan menunda bila tes sederhana di rumah terkesan positif. Datanglah ke tenaga medis, lakukan pemeriksaan. Selamatkan perjalanan hidup Anda dari komplikasi yang lebih serius. Dan bila terlanjur ada varises, jangan panik. Teknologi medis saat ini sudah amat maju. Ada terapi minimal invasif yang tanpa operasi besar bisa memperbaiki aliran darah. Kita tidak lagi berbicara masa lalu, di mana solusi hanya berupa operasi besar dengan bekas panjang. Dunia berubah, dan ilmu memberi pilihan lebih ringan kepada kaki kita. Bolehkah saya tutup dengan refleksi halus? Pembuluh darah itu ibarat jalanan kota. Kalau macet kecil sekalipun, seluruh arus lalu lintas sengsara, keram malam, parija, bekuan darah, semuanya seperti klakson keras di tengah malam, mengingatkan kita, jaga jalan, jaga aliran. Tubuh kita, serupa kota, hanya bisa berfungsi baik bila semua jalan kecilnya bebas hambatan. Kalau ada gerakan tubuh yang sering dipuja setinggi langit karena konon pasti baik, itu adalah peregangan alias stretching. Di televisi, di majalah gaya hidup, bahkan di kelas olahraga anak-anak, semua serempak bilang, stretching dulu, supaya sehat. Saya tidak mengatakan itu salah sepenuhnya, tapi saya ingin menggoda sedikit mitos ini. Sebab dari pengalaman panjang saya, stretching bisa jadi teman, tapi juga bisa berubah menjadi musuh yang sangat licik bila dilakukan dengan cara yang keliru. Saya masih ingat ketika suatu sore, seorang pemuda 35 tahun datang ke klinik. Ia tampak frustasi. "Dok, saya sudah stretching tiap hari 15 menit sebelum tidur, tapi malah kram makin sering." Saya cek caranya, dan hampir saya tertawa sekaligus geleng kepala. Dia menarik betis sampai terasa sakit banget, bahkan dengan hentakan-hentakan cepat seakan betis itu permen karet. Tidak heran ototnya mogok. Otot itu seperti manusia juga. "Dok, kalau ditarik terlalu keras, reaksinya bukan relaksasi, melainkan melawan." Ada juga pasien lansia, bulastri, yang dengan tenang mengatakan,
Saya selalu stretching lebih dari 2 menit sekali tahan. Saya langsung tahu masalahnya. Terlalu lama menahan otot dalam posisi terulur dapat menghambat aliran darah mikro, membuat otot tidak mendapat oksigen. Sehingga, ya, betul, menyalakan alarm kram. Jadi ada aturan. Lebih bukan berarti lebih baik. Tubuh suka porsi pas, bukan ekstrem. Kebijaksanaan usia tua saya pelajari dari seorang pelatih senam lansia. Beliau selalu menekankan, gerakan bukan soal seberapa jauh kita memaksa otot, melainkan seberapa sabar kita mendengar bisik-bisik kecilnya. Indah ya, otot itu memang seperti anak kecil pemalu. Kalau dia bisik, cukup. Sebaiknya kita berhenti. Kalau dipaksa berteriak, ya kita kena kram. Menariknya, ada pula pandangan aneh tapi nyata. Di sebuah riset lama, disebutkan bahwa peregangan statis sebelum olahraga justru bisa menurunkan kekuatan otot sekitar 5-10% dalam jangka pendek. Artinya, kalau Anda ingin lari cepat tapi melakukan peregangan diam yang lama, malah lari jadi lemas. Otak mungkin bingung, loh, tadinya otot ini kencang, kok sekarang longgar? Jadilah sinyal listrik kurang tegas. Itu sebabnya atlet kelas dunia sekarang lebih memilih dynamic warm up. Gerakan kecil yang aktif seperti melangkah ringan atau putar pergelangan. Jadi, stretching punya tempatnya, tapi harus dipakai di waktu yang tepat. Perdebatan akademis masih hangat di kalangan fisiolog olahraga apakah stretching benar-benar mencegah cedera dan kram atau hanya ritual psikologis. Ada ilmuwan yang berkeras efeknya sangat kecil. Sementara kelompok lain menegaskan tanpa stretching, cedera meningkat signifikan. Saya pribadi setuju dengan jalan tengah. Kalau dilakukan benar, stretching membantu fleksibilitas dan sirkulasi. Tapi kalau salah, ya sama saja seperti minum obat berlebihan. Alih-alih sembuh, justru makin sakit. Sekarang mari selipkan satu kisah ringan. Dulu, ketika saya mencoba kelas yoga untuk pertama kali, saya merasa cukup percaya diri. Saya dokter, paham otot, pikir saya. Sampai akhirnya instruktur menyuruh posisi panjang ke depan. Saya turuti, maklum gengsi. Hasilnya, betis kiri langsung menyalakan sirine kram di depan semua peserta. Sungguh memalukan, saya dokter yang sering ceramah soal kram. Malah tersungkur di kelas yoga. Tapi dari situ saya belajar rendah hati. Teori hebat pun kalah oleh praktik salah. Lucunya, ada fakta tambalan. Beberapa suku di Asia Tenggara punya tradisi tarian pernikahan yang penuh gerakan memantul. Mereka jarang melakukan stretching statis, tapi kaki mereka kuat menahan berjam-jam. Para peneliti berspekulasi bahwa gerakan dinamis alami dalam tarian itulah yang justru melatih otot lebih sehat ketimbang stretching kaku. Memang, tubuh manusia seolah lebih suka bermain daripada diberi tugas pose diam seperti patung. Mari kita sederhanakan panduan untuk Anda agar tidak jatuh ke jebakan stretching. Pertama, jangan pernah menggunakan hentakan atau pantulan kuat ketika meregangkan otot. Jadilah lembut, biarkan ketegangan perlahan surut. Kedua, jangan menahan lebih dari 30 detik dalam sekali peregangan. Cukup 10-20 detik tapi berulang. Ketiga, lakukan setelah otot hangat, bukan saat baru bangun tidur dengan otot kaku. Otot dingin ibarat karet di kulkas, ditarik sedikit saja bisa sobek. Jangan lupa, setelah stretching lembut, hadiahkan pijatan ringan. Saya sering menganjurkan pasien untuk sekadar mengusap betis dengan minyak hangat atau lotion favorit. Bukan mewah, tapi otot merasa dihargai. Aneh tapi nyata. Rasa rileks itu membuat tubuh lebih jarang mengirimkan drama kram di malam hari. Dan tentu saja, kebijaksanaan terakhir saya tutup lewat kalimat seorang pasien veteran jogging. Dulu saya pikir stretching itu gaya-gayaan biar keren. Sekarang saya tahu ini seperti bahasa tubuh dengan otot. Kalau saya berbahasa kasar,
Betis saya jawab dengan keras. Kalau saya berbisik halus, ia tersenyum dan diam. Indah bukan? Jadi, ingatlah, stretching itu seni mendengar, bukan seni pamer. Saya ingin berbagi tentang satu bab yang tak kalah penting dari obat maupun perdebatan teori. Latihan sederhana. Betis dan paha kita seperti mesin tua. Kalau hanya diparkir tanpa digerakkan, mereka justru cepat rusak. Banyak pasien lansia yang datang ke saya dengan cerita penuh keluhan kram. Tapi ketika saya tanya, sehari-hari aktivitasnya apa? Jawabannya selalu serupa. Duduk lama, tidur lama, berjalan sebentar, lalu kembali duduk. Ya, otot itu makhluk manja. Kalau jarang dipakai ia merajuk. Ada satu kisah favorit saya, seorang nenek tangguh bernama Bu Sumarni, 73 tahun. Ia bertubuh mungil, tak pernah masuk gym, tetapi wajahnya selalu semeringah. Ketika datang ke saya, ia berkata, Dok, malam saya selalu gagal. Betis mau konser musik tiap jam." Saya lalu memberinya program latihan kecil-kecilan. Chair squat, sedikit angkat kaki ketika berbaring, dan memutar pergelangan kaki seperti menggambar angka. Awalnya ia skeptis. "Dok, saya kan bukan atlet." Tapi 3 bulan kemudian ia kembali dengan mata berbinar. Kram saya hilang. Dan cucu saya heran kenapa saya bisa menang lomba jalan santai di RT. Nah, ini bukti bahwa ada kalanya obat terbaik justru kombinasi gerakan sehari-hari. Latihan sederhana membawa kebijaksanaan. Manusia tidak butuh menjadi binaragawan untuk bebas dari masalah otot. Kita butuh konsistensi kecil. 10 menit, 20 menit sehari. Saya pun merasakannya sendiri. Di usia lanjut, rutinitas saya bukan lagi maraton, tapi berjalan pelan di sekitar rumah setiap pagi. Betis berterima kasih, malam jadi tenang. Ingin fakta aneh dan sedikit lucu? Ada kajian yang menemukan bahwa pemain biola profesional yang setiap hari berdiri sambil menahan alat musik di bahu ternyata memiliki otot betis lebih kuat ketimbang rata-rata orang kantoran. Mengapa? Karena posisi berdiri stabil memaksa betis bekerja diam tanpa sadar. Jadi, musik klasik tak hanya menenangkan telinga, tapi diam-diam melatih otot kaki. Lucu ya? Kita menonton konser, tapi kaki para pemain justru sedang berlatih ketahanan. Sekarang, mari saya bahas latihan-latihan yang sederhana tapi ajaib. Pertama, chair squat. Gunakan kursi sebagai pengaman. Turunkan bokong sampai hampir menyentuh, lalu berdiri lagi. Ulangi 10 kali. Kedua, heel raise atau jinjit di depan dinding. Tahan beberapa detik lalu turun perlahan. Ketiga, leg raise ketika berbaring. Angkat satu kaki lurus. Tahan 5 detik. Turunkan dengan halus. Keempat, ankle alfabet. Duduk lalu gunakan jari kaki untuk menggambar huruf A sampai Z di udara. Terakhir, latihan tangga atau step kecil, naik turun 15 kali. Semua gerakan ini bisa dilakukan tanpa alat khusus, Ibu, hanya butuh kemauan. Ada perdebatan akademis yang menarik. Sebagian fisioterapis bilang latihan ketahanan lebih penting, sementara sebagian fokus pada fleksibilitas. Saya memilih jalan tengah. Betis butuh keseimbangan. Sedikit kekuatan agar tidak mudah kram. Sedikit kelenturan agar tidak jadi kaku. Saya sering berkata di kelas, jangan cari perdebatan menang kalah. Tubuh kita bukan lomba debat, melainkan tempat harmoni. Momen bijak lain datang dari Pak Rahmat, 69 tahun. Ia pernah 2 kali jatuh karena betisnya kram saat menuruni tangga rumah. Setelah itu, ia tekun rutin latihan jinjit harian. Setahun kemudian ia berkata sambil tertawa, "Kaki saya sekarang lebih setia daripada radio tua saya, Dok." Kalimat sederhana, tapi saya tahu maksudnya. Ia tidak lagi hidup dengan rasa takut. Itulah sejatinya arti kesehatan.
rasa aman untuk menjalani hari tanpa bayang-bayang. Menariknya, latihan kecil ini tidak hanya bermanfaat untuk otot. Banyak pasien melapor tidur mereka juga jadi lebih nyenyak. Ada teori bahwa gerakan ringkas menjelang sore membantu tubuh melepaskan hormon endorfin tenang, sehingga otot dan pikiran sama-sama rileks. Jadi sebenarnya, resep anti kram paling murah itu sudah ada di dalam tubuh. Kita hanya perlu mengetuknya lewat gerakan sederhana. Bayangkan jika setiap malam sebelum tidur Anda hanya butuh 5 menit untuk latihan ringan, sementara orang lain sibuk mencari suplemen mahal. Anda sudah berbincang dengan otot sendiri dalam bahasa gerakan. Itu seperti menuliskan SMS lembut kepada betis. Hei, tenang ya malam ini. Jangan bikin drama lagi. Izinkan saya menutup bagian ini dengan kearifan yang sering saya ulang kepada murid muda. Tubuh tak peduli seberapa rumit teori latihan. Ia hanya peduli pada kenyataan, digunakan atau tidak. Otot yang dipakai secara konsisten, meski sederhana, akan lebih setia melayani Anda daripada otot besar yang jarang disentuh. Jadi, jangan menunggu gym mewah atau alat rumit. Cukup kursi, dinding, dan sedikit tekad. Itulah sahabat sejati jalan panjang melawan kram malam. Ada satu hal yang sering mengejutkan pasien. Kram malam tidak selalu berdiri sendirian. Ia bisa menjadi wajah depan dari rombongan tamu tak diundang bernama penyakit tersembunyi. Kalau betis Anda menjadi drama queen di malam hari, kadang ia hanya pemain panggung. Di balik tirai, ada aktor utama lain. Diabetes, penyakit ginjal, gangguan tiroid, bahkan gangguan pembuluh darah tepi. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Bram. 62 tahun, ia datang dengan ekspresi jengkel. Dok, kram ini menyebalkan. Tapi selain itu saya sehat-sehat saja kok. Saya lalu iseng menganjurkan tes gula darah. Hasilnya, angka HbA1c jauh di atas normal, menunjukkan diabetes lama yang tak ia sadari. Ia terkejut. Jadi kaki saya yang rewel ini sebenarnya mata-mata yang membocorkan rahasia gula darah? Betul sekali. Saraf kecil di kakinya mulai terganggu, dan itu muncul dalam bentuk kram. Untung ia datang lebih cepat, kalau tidak bisa merembet jadi mati rasa, luka kaki, bahkan risiko amputasi. Ada pula Bu Rini, 70 tahun. Ia sering mengeluh kram dan setiap pagi menemukan banyak busa di urinnya. Ketika diperiksa, ternyata fungsi ginjal hanya tinggal 40%. Dalam kasus ini, kram muncul karena ketidakseimbangan cairan dan mineral akibat ginjal lelah bekerja. Ia bergumam lirih. Aduh, ternyata betis saya jujur sekali. Lebih jujur daripada suami saya. Sambil tertawa getir, kadang-kadang humor memang menjadi perisai menghadapi kenyataan medis. Kebijaksanaan usia tua sering muncul dari kejadian seperti ini. Tanda kecil jangan diremehkan. Betis yang mencubit bisa lebih cepat bicara daripada hasil laboratorium yang kita dapat tahunan sekali. Jika kita anggap sepele, kita hanya akan menumpuk risiko. Fakta aneh lain muncul dari penelitian pada pasien dengan gangguan tiroid. Saat kinerja tiroid melemah, otot justru melambat bereaksi. Gerakan sederhana jadi berat, kontraksi otot gampang berakhir dengan kram. Sebaliknya, pada tiroid yang terlalu aktif, otot jadi hipersensitif. Sedikit saja stimulasi sudah meloncat kaku. Bayangkan dua sisi ekstrem. Terlalu lambat bisa bikin beku, terlalu cepat jadi ngawur. Sama-sama tidak nyaman, hanya beda gaya. Di kalangan akademis, ada perdebatan yang lumayan panjang. Apakah kram malam ini cukup layak dijadikan indikator awal penyakit serius? Sebagian dokter menolak karena katanya kram terlalu umum. Tetapi ada juga yang mendukung, setidaknya sebagai lampu kuning awal.
Saya pribadi melihatnya sebagai alarm kecil saja, tidak berarti pasti ada penyakit berat itu, tapi cukup penting untuk diperiksa. Analogi saya sederhana, kalau alarm rumah berbunyi, apakah kita langsung yakin maling masuk? Tidak selalu, mungkin kucing. Tapi apakah kita abaikan begitu saja? Tidak, tetap harus dicek. Begitu pula dengan kram malam. Saya juga punya pengalaman agak kocak dengan seorang pasien bernama Pak Marjo, 58 tahun. Ketika saya menyarankan tes tiroid, beliau marah. Apa hubungannya tiroid dengan kaki saya? Jangan-jangan, dok, saya ini jadi kelinci percobaan. 3 minggu kemudian, hasil tes membuktikan tiroidnya overaktif. Ia kembali dengan wajah merah, lalu berkata sambil menggaruk kepala. Baiklah, rupanya dokter lebih pintar dari ego saya. Kadang memang kita butuh tamparan halus fakta untuk menenangkan ego keras kepala. Dari sini, pesan bijak yang saya simpan adalah tubuh adalah teka-teki silang. Kram hanyalah salah satu huruf. Jika tidak rajin mencari petunjuk, kita akan kesal melihat kotak kosong. Tetapi begitu satu huruf terbuka, semuanya mulai masuk akal. Sebagai bonus fakta aneh, di bidang neurologi ada catatan pasien dengan neuropati akibat konsumsi alkohol kronis. Mereka bukan hanya mengalami tremor, tapi juga kram malam meningkat tajam. Rupanya, racikan gula darah tak terkendali. Ginjal lelah, dan saraf rusak punya satu bahasa universal, betis kram. Jadi, kram yang kita kira masalah otot tunggal sebenarnya semacam bahasa Esperanto tubuh dipakai oleh banyak penyakit untuk berkomunikasi. Maka, bagi Anda yang sering bangun malam diteriaki betis, saya harap Anda melihatnya bukan sekadar soal tidur terganggu. Anggaplah itu undangan investigasi medis. Jangan malas cek darah, jangan takut lakukan pemeriksaan ringan ginjal dan tiroid. Lebih baik sedikit ribut sekarang daripada menyesal nanti. Saya menutup bagian ini dengan sepotong kebijaksanaan dari pasien saya yang sudah sembuh dari fase awal ginjalnya. Ia berkata, betis saya dulu mengkhianati tidur saya, tapi ternyata menyelamatkan hidup saya. Indah kan? Sebuah pengkhianatan kecil, demi kesetiaan besar. Semoga kita semua mau mendengar pengkhianatan manis menyakitkan itu sebelum semuanya terlambat. Mari kita masuk pada bagian yang sering ditunggu-tunggu pasien setiap kali saya berceramah atau mengajar. Rahasia perawatan harian. Banyak orang ingin resep instan, pil ajaib, atau ramuan mistis yang bisa melenyapkan kram malam. Saya selalu tersenyum dan berkata, kalau rahasia itu ada, percayalah, saya sudah jadi miliarder dengan satu botol cairan. Faktanya, tubuh kita hanya butuh disiplin kecil. Jadi saya sering menyebutnya sistem 5 langkah sederhana. Bukan ilmu roket, tapi juga bukan main-main. Langkah pertama, putar pergelangan kaki setiap pagi. Begitu bangun tidur, sebelum tangan menyentuh ponsel dan sebelum pikiran dijejali notifikasi. Duduklah di ujung tempat tidur dan putarlah pergelangan kaki. 50 kali, searah jarum jam, lalu 50 kali berlawanan. Awalnya terasa membosankan, tapi hasilnya aliran darah lebih lancar sepanjang hari. Saya sendiri sudah puluhan tahun menunaikan ritual ini, dan betis saya bahkan jarang sekali protes. Langkah kedua, minum air dengan jadwal yang disiplin. Ada pasien yang mengira cukup kalau haus baru minum, padahal rasa haus sering muncul telat. Tubuh sudah kekurangan cairan sebelum otak memberi alarm. Jadi saya minta mereka ikuti pola sederhana, 1 gelas di pagi buta, 1 gelas 30 menit sebelum makan, 1 gelas sore, dan 1 gelas 2 jam sebelum tidur. Bukan berliter-liter sekaligus, tapi irama tenang agar ginjal bahagia dan otot tidak menjerit. Kebijaksanaan kecil. Saya belajar dari seorang kakek nelayan yang selalu membawa botol air kecil ketika melaut. Ia mengaku, air ini bukan hanya untuk tenggorokan, Bang, Dok, tapi untuk kaki saya agar tidak marah malam nanti. Lucu, tapi benar.
Kadang orang yang tidak pernah baca jurnal medis justru paling paham filosofi praktis. Langkah ketiga, pilih makanan seimbang. Bukan hanya soal kalori, apalagi soal diet ketat yang tiba-tiba populer. Tubuh kita suka keteraturan, terutama kalsium dari susu atau ikan teri, kalium dari buah-buahan, dan serat dari sayuran hijau. Saya bilang ke pasien, piring Anda sebaiknya seperti pelangi. Kalau isinya hanya satu warna, misalnya daging melulu, ya betis Anda akan protes. Uniknya, salah satu pasien saya di desa punya kebiasaan minum susu hangat plus pisang setiap malam. Tanpa membaca riset modern, dia sudah menemukan pasangan elektrolit terbaik. Langkah keempat, tidur dengan posisi ramah. Seperti yang kita bahas sebelumnya, gunakan bantal kecil di bawah betis atau pergelangan. Izinkan betis beristirahat dalam keadaan agak lurus. Kadang trik sesederhana itu membungkam drama kram hingga 80%. Langkah kelima, ritual tenang sebelum tidur. Jangan remehkan relaksasi. Banyak pasien tidak sadar bahwa stres mental membakar otot dengan cara aneh. Orang yang marah-marah lebih mudah kena kram malam. Saya sarankan, meditasi rasa syukur. 5 menit saja, duduk hening, hembuskan napas. Ingat hal-hal kecil yang masih bisa disyukuri. Betis pun ikut lega. Karena jujur saja, otot tidak suka pemiliknya penuh beban pikiran. Ada fakta aneh yang saya gemari. Penelitian kecil mendapati mereka yang rutin melakukan doa, meditasi, atau relaksasi senyum sebelum tidur cenderung lebih jarang mengalami kram otot. Mengapa? Karena kadar hormon stres kortisol lebih rendah. Sistem saraf pun tetap seimbang. Jadi sekarang kita bisa bilang dengan berani, rasa syukur bukan hanya baik untuk hati, tapi juga untuk betis. Sejumlah akademisi berdebat apakah benar langkah-langkah ringan ini cukup efektif tanpa obat. Beberapa berkata itu hanya placebo. Tetapi saya punya ratusan pasien yang menjadi saksi hidup. Mereka yang tekun melakukan 5 langkah itu dalam hitungan minggu. Frekuensi kram berkurang tajam, apakah placebo atau tidak. Bagi saya hasil nyata lebih bermakna daripada teori muluk. Saya ingat seorang pasien unik, Pak Asep, 70 tahun, mantan guru matematika. Ia skeptis luar biasa. Ketika saya minta lakukan putar pergelangan kaki, ia bergumam, "Ih, kayak murid TK saja." Tapi seminggu kemudian, ia datang dengan tersenyum. "Dok, ternyata betis saya lulusan TK lebih patuh ketimbang guru aljabar." Humor khas guru, tapi bukti nyata. Menutup bagian ini, saya ingin menekankan kebijaksanaan yang saya pegang lama. Tubuh itu bukan musuh. Otot tidak berniat menyiksa kita dengan kram. Ia hanya mengingatkan, jika kita menanggapinya dengan 5 langkah kecil, gerakan, air, makanan seimbang, posisi tidur, dan relaksasi syukur, maka betis yang tadinya cerewet akan berubah menjadi teman perjalanan sunyi yang setia. Dan percayalah, tidak ada harga pil yang bisa menggantikan keheningan malam tanpa jeritan kram. Ada satu hal yang selalu membuat saya bahagia, mendengar kesaksian pasien setelah mereka berhasil melewati masa-masa penuh kram. Rasanya seperti menyaksikan film drama yang akhirnya punya akhir bahagia. Seringkali, mereka datang ke klinik dengan wajah lusuh, mata sembab karena kurang tidur, dan langkah gontai penuh was-was. Namun beberapa bulan kemudian, orang yang sama muncul lagi dengan wajah segar, senyum lebar, dan cerita yang sering membuat saya ikut tertawa. Saya teringat Bu Yati, 68 tahun, seorang penjahit di kampung. Dahulu setiap malam ia tidak bisa tidur lebih dari 3 jam karena betis selalu merajuk. Ia sudah coba minyak gosok, ramuan pijat, sampai membakar dupa di kamar, berharap kramnya menguap ke langit. Tetapi tetap saja setiap dini hari betisnya mengkhianati tidur. Setelah menjalani program kecil saya, mulai dari pemanasan kaki, minum air teratur,
hingga latihan jinjit ringan. Dalam 2 bulan kramnya hanya muncul seminggu sekali. 3 bulan kemudian hampir hilang total. Ketika ia kembali ke klinik, ia tersenyum sembari berkata, "Sekarang satu-satunya hal yang bikin saya terjaga adalah mesin jahit tetangga yang berisik." Saya tertawa hampir terpingkal. Ada pula kisah Pak Dani, mantan sopir bus antar kota. Ia datang dengan wajah putus asa, mengaku sudah beberapa kali hampir jatuh saat mengemudi karena betisnya terkunci mendadak. "Saya takut, Dok, bukan hanya untuk saya, tapi untuk penumpang." Saya memberinya program latihan kursi dan senam pergelangan sederhana. 4 bulan kemudian ia kembali. "Sekarang saya sudah berani naik sepeda dengan cucu saya, tanpa takut jatuh." Saya melihat matanya berbinar seperti anak kecil. Kebijaksanaan usia tua memang begitu. Ketika rasa takut lebur, yang tertinggal hanya rasa syukur dan tawa. Yang menarik, proses ini sering menularkan optimisme ke keluarga pasien. Ada seorang ibu rumah tangga yang mengajak anak perempuannya ikut melakukan senam kaki tiap malam. Mereka bukan sekadar menguatkan betis, tapi juga memperkuat hubungan keluarga. Setiap kali bertemu, mereka bercanda. Kram sudah kalah oleh keluarga kompak. Siapa sangka latihan kaki bisa jadi pengikat batin antar generasi. Fakta aneh juga pernah muncul dari observasi kecil. Mereka yang melibatkan cucu atau anggota keluarga dalam latihan sederhana, konsistensinya lebih tinggi, entah karena dorongan semangat atau karena tidak enak berhenti di depan cucu yang cerewet lah. Jadi, selain betis sehat, mereka mendapat bonus, hubungan antar anggota keluarga yang lebih hangat. Namun jangan salah, tidak semua kisah berjalan mulus sejak awal. Banyak pasien awalnya skeptis. Pernah ada ibu yang berkata, "Masa iya? Cuma putar pergelangan kaki bisa lebih kuat daripada vitamin mahal." Ia tetap mencoba meski setengah hati. Beberapa minggu kemudian, ia datang lagi sambil tertawa getir. "Baiklah, ternyata vitamin paling ampuh memang cuma gerakan gratis itu." Di sisi akademis, memang masih ada perdebatan. Apakah kisah kesembuhan ini lebih karena sugesti atau hasil fisiologi nyata? Saya memilih jawaban sederhana, terserah. Mau placebo atau tidak? Kalau pasien tidur nyenyak, saya sudah puas. Lagi pula, placebo pun butuh wadah tubuh yang siap menerima. Jadi bagi saya, kemenangan terbesar adalah senyum mereka yang berkata, "Saya bisa tidur lagi, Dok." Ada pengalaman pribadi yang membuat saya menyimpan pelajaran abadi. Dulu ada seorang pasien, Pak Narto, yang awalnya tidak mau mengikuti terapi apapun. Ia keras kepala, bilang, "Kram ini memang bagian tua, biarkan saja." Namun setelah beberapa kali malamnya begitu parah sampai hampir tidak bisa turun dari tempat tidur, ia akhirnya menyerah. Setelah disiplin latihan sebulan, ia datang dengan wajah malu, lalu berkata, "Dok, rupanya keras kepala itu tidak bisa melawan betis." Ironi manis, tapi justru menguatkan pesan. Kita bisa membantah dokter, tapi tubuh tidak bisa dibohongi. Kebijaksanaan usia lanjut selalu muncul setelah badai reda. Dari semua kesaksian itu, saya melihat pola tetap. Tubuh selalu memberi kesempatan untuk pulih, asal kita mau mendengarkan. Betis yang cerewet bisa berubah manis, seperti anak kecil yang akhirnya tenang setelah diberi perhatian. Jadi, bagi Anda yang sering bertanya, apakah kram ini akan menyiksa saya selamanya? Jawaban saya tegas, tidak. Asal Anda mau menjadikan tubuh sebagai sahabat, bukan musuh. Kram hanyalah cara tubuh meminta perhatian. Balaslah dengan disiplin kecil, kasih sayang sederhana, dan sedikit tawa. Karena hari-hari terbaik adalah ketika kita menyadari betis diam, tidur nyenyak, dan pagi yang cerah tiba tanpa drama. Ada saat-saat ketika kita perlu memperlambat langkah, menurunkan suara, dan membiarkan cerita menutup dirinya dengan lembut. Setelah berbagi tentang berbagai pengalaman pasien, ilmu medis, tradisi aneh,
hingga latihan kecil yang ternyata begitu berpengaruh. Kini, tibalah kita di penghujung percakapan malam ini, dan saya ingin menutupnya dengan perenungan yang lebih halus, karena inti dari semua yang kita bahas bukan hanya soal betis, melainkan soal hidup itu sendiri. Saya sering berpikir bahwa tubuh adalah sahabat lama yang selalu sabar berbicara kepada kita. Hanya saja bahasanya berupa sakit, letih, atau kram kecil. Ia tidak bisa mengirim SMS, apalagi email. Ia mengirim jeritan kecil di tengah malam. Pertanyaannya pelana, apakah kita mau membaca pesan itu atau kita biarkan terbakar di tumpukan spam? Ada seorang pasien, sebut saja Pak Ridwan, setelah bertahun-tahun mengabaikan kram malam, ia akhirnya terjerumus ke masalah ginjal yang lebih berat. Namun, ketika diagnosis datang, ia justru berkata kepada saya berterima kasih pada kaki saya. Andai tidak ada rasa sakit itu, saya mungkin tidak pernah ke dokter dan tahu lebih awal. Momen itu mengajarkan saya kebijaksanaan mendasar. Bahkan penderitaan sekalipun bisa hadir sebagai penyelamat dalam penyamaran. Saya suka membandingkan tubuh dengan kota besar di malam hari. Ada jalan raya, ada gang kecil, ada lampu hijau dan merah yang mengatur aliran. Jika lampu-lampu itu dibiarkan rusak tanpa diperbaiki, arus macet, lalu terjadi kekacauan. Kram otot hanyalah klakson keras di sudut jalan, berkata, "Hei, ada perempatan yang perlu kamu perhatikan." Semakin lama kita cuek, semakin panjang antrean di belakang. Menariknya, banyak orang baru sadar pentingnya kesehatan ketika mereka sudah tidak lagi bisa melakukan hal-hal kecil. Berjalan tanpa rasa takut, tidur tanpa terbangun, atau bangun pagi tanpa wajah murung. Saya rasa itulah definisi kemewahan sejati. Bukan mobil mewah atau rumah besar, melainkan betis yang diam membiarkan kita tertidur hingga fajar. Ada sebuah fakta aneh dan agak menggelitik. Dalam satu studi tentang kualitas hidup, ditanya kepada 1.000 orang lansia, hal apa yang paling membuat Anda merasa masih muda? Jawaban terbanyak ternyata bukan pergi jalan-jalan atau punya uang banyak, melainkan mampu tidur nyenyak tanpa rasa sakit. Betapa sederhana, namun dalam tentang perdebatan akademis, saya selalu menyukainya karena sains tidak pernah selesai. Ada yang berkata kram adalah masalah saraf. Ada yang berkata penyebab utamanya ada di pembuluh darah. Lalu ada yang bersikeras otot itu sendiri biang keladi. Saya memilih berdiri di titik tengah, bahwa tubuh bukan monolog satu organ, melainkan koor seluruh sistem. Sama halnya dengan kehidupan, tidak ada satu penyebab tunggal untuk kebahagiaan atau penderitaan, selalu ada harmoni rumit di baliknya. Di penghujung ini, izinkan saya membagi sedikit momen reflektif pribadi. Setiap malam sebelum tidur, saya melakukan 3 hal. Memutar pergelangan kaki, meneguk seteguk air, dan menutup mata sambil mengingat satu hal kecil yang patut disyukuri dari hari itu. Kadang hal itu sangat sepele, seperti mendengar cucu tertawa atau melihat langit sore berwarna jingga. Tapi barangkali justru hal-hal kecil itulah yang menjaga betis dan hati tetap lembut. Sekarang, mungkin Anda duduk di kursi atau sudah rebahan nyaman di ranjang. Dengarkan kipas atau AC yang berhembus. Bayangkan betis Anda, otot-otot kecil di bawah kulit, sedang menghela napas lega karena malam ini Anda memberinya perhatian. Biarkan rasa hangat itu menyebar. Tidak perlu ada drama, hanya diam dan keheningan yang mendalam. Dan pada akhirnya, jika ada satu kalimat yang ingin saya tinggalkan, itu adalah, jangan tunggu sakit besar untuk mencintai tubuh kecil Anda. Betis yang rewel hanyalah awal. Dengarkan ia, lalu Anda mungkin sedang menyelamatkan sisa hidup Anda. Malam ini kita sudah berjalan bersama melewati kisah-kisah betis rewel yang sering mengganggu tidur, tetapi ternyata menyimpan pesan lebih dalam. Kita mulai dari pengalaman kram dini hari, lalu menyusuri kisah pasien lansia, satpam kecil bernama spindle otot, hingga posisi tidur yang ternyata jadi biang masalah.
Kita juga membuka mitos magnesium, menemukan peran penting kalium dan kalsium, lalu menyingkap varises laten yang sering bersembunyi tanpa tanda di kulit. Kita menyapa dunia stretching yang tak selalu ramah, belajar tentang latihan sederhana yang bisa mengubah hidup para pasien lansia, lalu menyelami hubungan lebih besar. Bagaimana kram bisa menjadi sinyal penyakit tersembunyi seperti diabetes, gangguan ginjal, atau tiroid. Kita tidak berhenti di situ. Kita menggali sistem 5 langkah perawatan harian yang murah, praktis, dan sudah dibuktikan pasien keberhasilannya. Hingga akhirnya, kita menutup dengan kisah-kisah kesaksian bahagia dari pasien yang berhasil keluar dari lingkaran kram menuju malam-malam penuh tidur tenang. Dari semua cerita itu, ada satu benang merah. Tubuh tidak pernah berbohong. Ia bicara lewat tanda sederhana, kadang berupa denyut halus, kadang berupa kram betis keras kepala yang membuat kita benar-benar bangun. Kalau kita belajar mendengarnya lebih awal, kita bisa mencegah badai besar yang menanti di ujung. Jadi, pada akhirnya ini bukan semata-mata tentang otot betis. Ini tentang gaya hidup, pilihan kecil tiap hari, dan penghargaan terhadap tubuh yang setia menemani kita dari muda hingga tua. Kita hanya perlu memberi perhatian, disiplin kecil, dan sedikit humor untuk menempuh malam yang lebih damai. Selamat merawat betis Anda dan selamat merawat hidup Anda.